Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi di Kabar Kibar Cigana Mekar bersama saya EM Rahmawati. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Cigana Mekar dan saat ini sedang diadakan kegiatan Program for International Student Assessment atau bisa disebut dengan PISA tahun 2022. Sekolah SMP Negeri 1 Cigana Mekar ini adalah satu-satunya sekolah yang terpilih oleh Kementerian Pendidikan untuk mengikuti program PISA Assessment. Seperti apa kegiatannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan bisa kita saksikan di sini sedang ada pengarahan dari Ibu Nia Winianingsi dan Ibu Ida Parida tentang tata tertib di dalam ruangan dan tata cara mengerjakan soal. Dan di sini juga sedang ada absen tanda tangan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Cigana Mekar. Kemudian di sini juga ada pengarahan dari panitia PISA mengenai tata cara mengisi username dan password. Lalu siswa ditanya apakah ada yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya. Inilah suasana saat para peserta PISA mengisi soal-soal. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama panitia PISA-nya langsung dan saya akan sedikit mewawancarai beliau. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, namanya siapa? Nama saya Mahran Pandul Huda SPD. Asalnya dari mana? Saya berasal dari Aceh, Kabupaten Gayo Luas. Oke, alur PISA ini kedepannya gimana Pak? Ya, kita harapkan dengan adanya penilaian asesmen siswa ini, dari sini siswa diharapkan dapat belajar semaksimal mungkin sehingga hasil dari PISA ini semoga seperti yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan nilainya bagus seperti itu dan memuaskan. Oke, Bapak ini diterjunkan dari Kementerian Pendidikan atau langsung dari PISA? Kebetulan Kementerian Pendidikan bagian PISA ini telah bekerja sama dengan UPI, UPI Bandung, dan kami ditugaskan untuk terjun ke lapangan untuk melakukan asesmen penilaian siswa ini. Oke. Nanti kita bisa lihat skor datanya di mana? Ya, kalau untuk hasilnya nanti bisa diinformasikan kembali oleh pihak Kemendikbud. Biasanya itu mungkin akan diinformasikan kepada sekolah nantinya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi wawancara saya bersama panitia PISA. Terima kasih. Nah, di sini saya juga akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cigana Mekar tentang PISA. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore kembali. Nah, gimana? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik gitu. Gimana sebaliknya kalian? Iya, alhamdulillah baik. Apa itu PISA Pak? PISA itu kalau dilihat dari singkatannya itu Program for International Student Assessment. Jadi artinya semacam evaluasi untuk para siswa yang dilakukan program evaluasi untuk siswa secara internasional. Gitu. Oke, dampaknya bagi siswa itu apa? Sebetulnya kalau bagi siswanya sendiri itu karena PISA ini diselenggarakannya oleh badan dunia yang namanya OECD, negara-negara OECD. Jadi negara-negara OECD ini khususnya untuk anggota OECD-nya itu semacam mengadakan penilaian atau untuk melihat mutu pendidikan yang ada di negara anggotanya melalui kegiatan asesmen PISA ini. Jadi kalau bagi siswa itu sebetulnya bukan tidak berdampak, tapi bagi negara anggota OECD dia bisa melihat mutu pendidikan negaranya itu kalau dilihat dibandingkan dengan negara-negara di dunia, maka seperti apa posisinya, seperti itu. Iya, PISA ini berdampak enggak? Maksudnya PISA ini bisa mempengaruhi nilai atau pendidikan yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Betul.
karena kita hidup dalam era globalisasi yang tidak terlepas dari perkembangan dunia di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Maka sampai saat ini PISA ini, asesmen ini dipakai hampir di seluruh negara di dunia sebagai standar mutu pendidikan yang diakui oleh dunia, sehingga mereka hampir semua negara itu melihat bagaimana proses, bagaimana hasil yang nanti berstandar pada PISA tersebut, sehingga siswa-siswa yang mengikuti asesmen ini nanti kalau memang bagus tentu saja punya prospek yang bagus juga untuk kedepannya. Misalnya tidak jarang kan anak-anak yang melanjutkan belajar ke negara luar atau bahkan untuk mencari pekerjaan untuk yang tingkat menengah ke atasnya tuh. Itu di dunia menggunakan standarnya khusus untuk pendidikannya melalui PISA ini. Dan Indonesia itu saat ini sedang mengacu ke asesmen ini. Toh pada akhirnya seluruh pendidikan juga melalui kegiatan asesmen nasional yang dilaksanakannya oleh kelas 8 ya. Kalau asesmen PISA ini melihatnya dari kelompok usia 15 tahun gitu. Sehingga nanti diharapkan mutu pendidikan dengan mengacu ke asesmen ini bisa paling tidak diterima dimanapun para siswa, khususnya dalam percaturan dunia gitu. Oke, ini terbagi berapa sesi, Pak? Untuk di Cigana Mekar saat ini dibagi peserta itu ada 42 orang. Jadi kami bagi 2 sesi. Kenapa dibagi 2 sesi? Karena memang satu, keterbatasan ruangan. Kalau dimuat langsung bukan tidak, sarana komputer cukup. Hanya kalau dimuat di dalam ruangan itu 42 orang itu perasaan agak kurang enak, penuh sesak gitu. Sehingga dalam kesempatan ini dilakukan dengan 2 sesi. Jadi sesi pertama 21 siswa dan sesi kedua 21 siswa lagi. Gitu. Sehingga pendeknya dilakukan 1 hari penuh. Itu dengan 2 sesi itu. Untuk sesi pertama dari jam berapa sampai jam berapa? Dari sesi pertama itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Gitu. Kemudian dilanjutkan istirahat 1 jam untuk para petugasnya melaksanakan sholat, istirahat dan makan. Yang sesi kedua mulai berlangsung jam 13 tadi itu. Dan direncanakan mudah-mudahan jam 5 sore itu sudah tuntas semuanya. Itu karena memang hanya kesempatan 1 hari gitu. PISA ini dilaksanakan berapa tahun sekali? Program PISA ini yang Bapak tahu dan menurut informasi yang sudah bahwa kita laksanakan itu 3 tahun sekali. Hanya karena situasi pandemi, maka yang sekarang itu bergeser 1 tahun. Terakhir Indonesia mengikuti asesmen PISA itu pada tahun 2018. Harusnya kemarin tahun 2021. Hanya karena situasinya pandemi sehingga ada pengunduran jadwal pelaksanaan menjadi tahun 2022. Tapi kalau siklusnya normal sebenarnya 3 tahunan. Gitu. Terima kasih ya Pak. Semoga PISA-nya berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan hasil kita kan sudah upayakan maksimal. Dari mulai perencanaan, persiapan, bahkan sampai latihan-latihan yang dilakukan, juga termasuk simulasi bagi anak-anak peserta gitu. Ya mudah-mudahan itu bagian dari upaya kita. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Amin. Kita doakan bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menyerahkan sertifikat, memberikan penghargaan kepada SMP Negeri 1 Cigana Mekar telah sukses berpartisipasi dalam studi utama OECD Program for International Student Assessment PISA 2022 untuk Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yaitu Anindito Aditomo, PhD.
Itu tadi kegiatan PISA yang sedang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Cigana Mekar. Selamat berjuang dan semoga sukses. Saya EM Rahmawati bersama kameramen saya Syifa Nailah pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video-video yang ada di channel YouTube-nya Kabar Kibar Cigana Mekar. Terima kasih.